Hari ini ya, perkenalkan nama saya Wicaksono, saya dari Jakarta. Dan saya memulai di bisnis Herbalife, itu diperkenalkan oleh sponsor saya yang sangat luar biasa, namanya Mbak Marina Arfa, ya pada tahun 2001 waktu itu. Nah, saya bergabung di Herbalife, itu di usia 27 tahun teman-teman. Saya waktu itu lulus dari Perbanas, kuliah S1. Tapi setahun itu tidak ada dapat pekerjaan karena masa-masa krisis moneter di Indonesia ya. Jadi saya nganggur setahun, kemudian apa yang saya lakukan, saya kuliah S2. Nah setelah saya kuliah S2 waktu itu di Bandung, lagi nyusun tesis teman-teman. Nah saya kenal sama Herbalife. Ini adalah foto saya sebelum kenal sama Herbalife ya. Coba Anda lihat nih. Kita lihat nih fotonya. Fotonya tampak tidak ada masa depan sama sekali. Wah, luar biasa ya. Nah, teman-teman semuanya, saya mengawali di Herbalife ini sebagai pencinta produk. Dulu sebelum di Herbalife, saya orangnya itu suka stres ya. Kemudian jarang sarapan pagi. Sarapan pagi saya hanya minum kopi. Ya, akhirnya saya kecanduan kopi tuh. Sehari bisa 12 gelas kopi sehari. Kemudian saya punya masalah dengan insomnia, lalu punya masalah dengan alergi kulit, ya. Nah, di Herbalife saya ganti sarapan pagi saya dengan minum shake dan alhamdulillah 3 hari pertama saya bisa tidur dengan nyenyak dan luar biasa saya turun 6 kilo dalam waktu 14 hari. Luar biasa ya. Nah, coba teman-teman lihat nih, foto saya cakepan mana? Yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Nah, itu karena produk Herbalife nutrisinya ya teman-teman semuanya. Nah, ngomong-ngomong teman-teman, kalau tadi saya cerita tentang S2, sampai sekarang S2-nya nggak hilang. Nggak selesai juga ya teman-teman. Luar biasa. Nah, lalu di Herbalife, saya dan keluarga ini semuanya mengkonsumsi Herbalife loh. Nah, ini saya tunjukin foto istri saya ya. Istri saya sekarang lagi menyusui. Anak saya masih usia 3 bulan, 4 bulan. Dan luar biasa, ASINya berlimpah. Istri saya juga sudah turun kira-kira sekitar 10 kilo ya. Cantik ya istrinya ya. Iya, suaminya pinter nih milih istri ya, luar biasa. Nah, kemudian ini foto keluarga saya. Yang di sebelah kiri itu namanya Dara. Ya. Kemudian yang saya gendong itu namanya Dede Aska. Yang sebelah kanan itu kita lagi ngikutin hobinya Mas Kunto nih, jalan-jalan di mall ya. Luar biasa. Nah, kemudian ini adalah anak saya, Dara ya. Nah, Dara itu minum shake sejak kecil. Ya, minum shake sejak kecil. Ini Dara mau berkenalan sama teman-teman semuanya. Halo, nama saya Fadila Zara. Saya dipanggil Dara. Umur saya 8 tahun. Saya kelas 3 SD. Waktu itu saya kan dapat piala dari Kumon, piala bahasa Inggris. Terus? Dapat piala bahasa Inggris itu saya dapat piala bahasa Inggris karena Dara belajar Kumon bahasa Inggrisnya itu 5 tingkat lebih dari Dara, yaitu kelas 1 SMA. Ntar dulu, cepetan. Dara suka minum shake-nya rasa apa? Rasa stroberi. Rasa stroberi ya. Iya, tepuk tangan teman-teman buat Dara. Makasih ya Dara. Dara kalau setiap pagi itu minum shake Herbalife dari usia 6 bulan nih teman-teman. Ya, makasih ya Dara. Ya. Oke, nah kita lanjut ya. Nah, sekarang saya mau nunjukin foto kantor saya nih teman-teman. Ini adalah meja kerja saya di rumah. Jaraknya cuma 3 meter dari tempat tidur. Wah, luar biasa ya. Jadi teman-teman, kalau kita bekerja di rumah, kita harus menyiapkan satu space supaya kita bisa bekerja.
Jaraknya cuma 3 meter dari tempat tidur saya, ya. Nah, teman-teman semuanya, malam hari ini saya mau sharing tentang bagaimana caranya menjalankan usaha Herbalife sebelum periode 2007. Artinya sebelum masa-masa ada internet gitu ya. Teman-teman udah siap mau belajar? Nanti saya cepat aja ya, supaya nanti kalau teman-teman mau ada pertanyaan bisa tanya jawab ya. Oke, yang pertama kali mesti dicatat teman-teman nih. Bisnis tanpa ilmu sama dengan bangkrut. Kalau bisnis tanpa ilmu, itu membuat kita stres, membuat kita galau ya. Dan itulah ada gunanya kita selalu hadir dalam training-training di Herbalife ya. Baik yang offline maupun yang online. Pokoknya kita semuanya belajar ya. Nah teman-teman semuanya, di Herbalife itu banyak cara untuk menjalankan bisnis di Herbalife ya. Yang pertama harus fun, harus menyenangkan. Kemudian harus simple atau harus sederhana. Dengan kedua ini nanti ada magicalnya loh. Nah teman-teman ya. Nah bagaimana caranya kita melakukan usaha Herbalife? Yang pertama kita harus menggunakan produknya. Have you had your shake today? Teman-teman sudah minum shake-nya malam ini? Sudah minum tabletnya? Sudah minum teh dan herbal aloe-nya semua sudah? Pokoknya kita harus gunakan produknya. Kemudian kita pakai pinnya. Dan kita bicarakan kepada orang ya. Jadi syaratnya bisnis di Herbalife itu sangat sederhana sekali. Harus punya mulut. Ulangi. Harus punya mulut. Siapa di sini yang punya mulut? Kalau Anda punya mulut, semuanya bisa melakukan usaha Herbalife ya. Oke, teman-teman kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, teman-teman semuanya, banyak cara melakukan bisnis di Herbalife, apakah itu untuk meretail dan merekrut. Teman-teman, di sini ada 12 menu ya. Ada 12 menu. Teman-teman, kalau ingin melakukan usaha Herbalife, Anda bisa sesuaikan dengan waktu kerja Anda. Misalnya Anda masih paruh waktu, ataukah misalnya Anda seorang ibu rumah tangga yang hanya di rumah saja ya, berarti banyak waktu luangnya. Anda bisa melakukan Herbalife ini secara full time ya. Nah, dari 12 menu ini, teman-teman bisa memilih 3-4 cara kalau Anda itu masih part-time. Kemudian bisa menjadi 7 cara yang Anda pilih kalau Anda itu full-time. Misalnya begini, Anda bisa menghubungi orang-orang yang Anda kenal, ya, lalu melakukan demo produk atau shake party. Anda pakai lencana atau pin turun berat badan di baju Anda kemanapun Anda pergi. Kemudian Anda bikin flyer ya atau hot pocket seperti yang Anda lihat itu di gambar ya. Silahkan ambil satu, itu namanya adalah hot pocket. Anda boleh tempel di toilet, Anda tempel di ATM, pokoknya bisa ditempel di mana aja. Kemudian jalan dan bicara teman-teman, yang seperti yang saya lakukan tuh di gambar ada ya. Kemudian Anda bisa juga beriklan di koran, pasang iklan di majalah, kemudian menggunakan stiker atau spanduk, kemudian internet, surat kepada tetangga, referensi dari konsumen Anda atau saudara Anda. Anda juga bisa pakai SMS atau mesin fax. Lalu kemudian yang terakhir ini adalah Nutrition Club atau konsep rumah sehat ya. Nah, teman-teman semuanya, saya mau sharing bagaimana caranya kita menjalankan usaha Herbalife waktu itu tanpa internet atau sebelum tahun 2007. Nah, di slide ini teman-teman bisa lihat ini adalah 2 contoh spanduk saya ya. Yang di atas itu adalah spanduk bekerja dari rumah untuk merekrut. Kemudian yang di bawah adalah contoh spanduk untuk meretail ya. Nah, ini membuatnya gampang banget. Saya waktu itu bikin di tempat sablon. Dulu zamannya sebelum tahun 2007 itu tidak ada mesin digital printing yang seperti sekarang ini. Kalaupun misalnya ada, dulu masih mahal sekali. Jadi ini harus disablon. Kalau udah disablon, teman-teman pilihan warnanya pun tidak bisa bermain banyak ya. Nah, ini adalah yang saya lakukan spanduk. Dan waktu itu sebelum saya menikah, saya tinggal sama orang tua saya di daerah Bekasi ya. Jadi spanduk ini saya tempel, saya pasang sendiri.
pakai tangga, minta tolong sama tukang ojek, sama tukang beca gitu ya. Pasang di jalan-jalan yang yang ramai gitu, ramai dilewati mobil, macet gitu. Dan teman-teman kalau misalnya mau pasang spanduk, ini tipsnya adalah memasang pada hari Jumat malam. Kenapa hari Jumat malam? Biasanya kamtipnya itu hari Sabtu, hari Minggu itu libur gitu ya. Jadi ini pasangnya tidak pakai izin karena waktu itu belum punya duit. Nah, seperti itu ya. Terus teman-teman, spanduk ini juga bisa kita tempel di komplek perumahan. Waktu itu ya saya tempel di komplek perumahan. Dan luar biasa pada tahun 2006, konsumen saya itu ada 477 orang dalam 1 tahun ya. Itu alhamdulillah berkat DMO seperti ini. Beberapa spanduk sekarang banyak mengalami perubahan. Kita tidak boleh lagi sekarang memasang spanduk dan harus ada izin dari corporate kalau kita mau masang spanduk ya. Nah, kemudian saya juga pernah tahun 2005 itu membuka Nutrition Club di rumah. Ya, Anda lihat dulu harga Nutrition Club itu masih 13.000 ya. Kita belum ada waktu itu konsep membuka rumah sehat itu di toko-toko, di mall itu belum ada. Jadi waktu itu kita bukanya di rumah. Nah, yang di sebelah kiri itu adalah contoh undangan dulu sekali ya. Ini sudah tidak diperkenankan lagi sekarang. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah contoh flyernya. Jadi teman-teman bisa lihat nih, di situ di flyernya kita sebut penyakit-penyakit ya. Kalau sekarang udah nggak boleh lagi ada penyakit-penyakit dituliskan di flyer ya. Nah, kemudian ini adalah contoh daripada flyer saya dulu. Ya, Anda lihat tuh di dalam flyernya masih 58 negara, masih 40 juta pelanggan ya. Jadi flyer ini saya sebarkan 1000 lembar setiap hari. Ya, dulu saya di Bekasi. Nah, jadi itu adalah tempat untuk misalnya ada yang mau konsultasi seperti itu ya. Nah, kemudian ini kita sebarkan. Saya sangat senang sekali menyebarkan flyer di jalan, bahkan di Metropolitan Mall, di tempat parkir mobil gitu ya. Pokoknya di tempat keramaian, bahkan di stasiun, di mana aja saya senang sekali menyebarkan flyer. Nah, ini adalah contoh flyer saya yang lain dan stiker ya. Yang di sebelah atas itu yang warna putih itu adalah stiker mini untuk merekrut. Kemudian sebelah kiri yang warna kuning dan warna pink itu juga untuk rekrut. Tapi yang di tengah-tengah itu adalah flyer. Yang paling atas dan paling bawah itu adalah stiker ya. Nah, waktu itu DMO saya, cara saya untuk bisa mendapatkan orang yang tertarik untuk produknya maupun peluang usahanya hanyalah dengan cara seperti ini aja. Tapi waktu itu saya belajar menyebarkan flyer retail itu 1000 lembar sehari. Kemudian rekrut 1000 lembar sehari. Stiker 100 lembar setiap hari. Dan prinsip saya adalah saya harus bisa meninggalkan jejak dimanapun saya berada. Saya pernah dapat konsumen dari sebuah stiker yang saya tempel di Bandara Internasional Cengkareng. Waktu itu saya tempelin di belakang pintu ya. Jadi ketika ada orang lagi jongkok, lagi beol gitu ya, itu mereka lihat flyer saya. Kemudian suka janjian misalnya minta tolong sama teman saya yang perempuan, Mbak tolong dong ditempelin di belakangnya di belakang toiletnya gitu kan. Pokoknya setiap toilet itu pasti ada stikernya si Awi. Ya. Bukan hanya di toilet aja tetapi bisa sampai di tempat peristirahatan di tol gitu ya. Dulu saya sama Jose sering tuh setiap hari Kamis itu melakukan HOM di Kota Bandung. Kita berhenti di rest area. Dulu kan belum ada tol Cipularang ya. Kita berhenti di tempat makan, itu kita tempel stikernya. Pokoknya selalu meninggalkan jejak dimanapun. Nah, teman-teman semuanya, apa yang terjadi ketika kita bekerja menyebarkan flyer gitu ya, nempelin spanduk, apalagi ada nomor telepon di situ. Nah, yang jelas kan telepon kita berdering terus ya, berdering terus gitu ya, berbunyi, bahkan banyak SMS. Nah, itu kita jawab teman-teman. Teman-teman, saya belajar bagaimana keahlian untuk melakukan presentasi via telepon ya, dan bahkan bisa closing di telepon juga. Nah, ini adalah satu keahlian yang saya pelajari zaman dulu ya.
lewat telepon gitu ya. Dulu belum ada handphone GSM, bahkan BlackBerry nggak ada. Kita hanya pakai Asia atau pakai Flexi. Nah, jadi alasan saya mencantumkan nomor telepon yang tadi itu ada Flexi, sekarang nomor teleponnya udah mati gitu ya. Nah, itu adalah supaya banyak orang yang nelpon, kemudian saya melakukan presentasi lewat telepon, seperti itu. Ngomong-ngomong, dulu juga ada pager. Ya, ada pager dulu. Apa kalau nggak salah namanya itu ya, Nusa 2 atau apa gitu ya. Nah, itu melakukan presentasi lewat telepon. Nah, lalu teman-teman mungkin bertanya ya, apa sih yang membuat kita bekerja seperti itu dan terus bersemangat? Ya, jawabannya cuma satu teman-teman. Karena kita aktif ke dalam sistem. Ya, ke dalam sistem. Teman-teman ini lihat nih. Kalau kita melakukan Herbalife, kita harus punya stok semangat. Bukan hanya stok produk aja kita perlu punya teman-teman, tapi stok semangat itu juga kita harus selalu punya. Ya, alhamdulillah nih teman-teman ya. Zaman dulu Jakarta itu adalah pusatnya daripada semua sistem yang ada di Indonesia. Bahkan teman-teman yang ada di luar kota seperti di Medan, di Jogja, dari Bandung gitu ya, bahkan sampai Papua, itu semuanya sekolahnya di Jakarta. Sebelum mereka bisa membuka HOM di tempatnya masing-masing, melakukan STS di tempat masing-masing teman-teman. Nah, kalau kita sering datang ke sistem HOM, STS, HOM, STS, HOM, STS gitu ya, kita semangatnya akan penuh terus. Nah, karena kita punya semangat yang penuh, kita punya impian gitu ya, kita bisa menyebarkan flyer sampai 1000 lembar sehari, kita bisa terima telepon 10 sampai 20 orang. Semangat kita nggak ada habis-habisnya, ya. Jadi zaman dulu nih teman-teman, jarang ada orang yang galau gitu ya. Jarang ada yang galau karena kita selalu datang ke sistem, ya. Nah, ini adalah beberapa foto di mana saya terlibat aktif dalam sistem, teman-teman. Ini adalah foto saya tahun 2004. Waktu itu saya aktif membantu kegiatan STS itu untuk DJ. Ya, jadi saya waktu itu lama sekali pegang DJ. Sekarang kalau Anda lihat di Jakarta itu kan DJ-nya Wahyu nih. Nah, dulu sebelum Wahyu itu saya yang jadi DJ. Di Jakarta jadi DJ, kemudian di Bandung jadi DJ. Karena nggak ada orang yang bisa jadi DJ gitu ya. Pokoknya memainkan musik di mana suatu pertemuan Herbalife itu harus bersemangat gitu ya. DJ itu apa ya namanya? Untuk musik tuh loh mas. Ya, untuk musik. Pokoknya kalau nyetel lagu tuh namanya DJ, disc jockey. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini adalah foto saya waktu itu tahun 2004 juga. Mungkin Pak Asali mengingat nih momen-momen ini ya. Ini adalah peluncuran pertama HOM dan STS in the box. Ingat nggak Pak Asali? Dulu kita bikin materinya bareng-bareng ya. Lihat di situ ada Bu Dame, ada Pak Hilman, ada Bu Sylvia, ada Bu Nancy, ada Mbak Marina sama Om Apin. Satu meja ini semuanya udah jadi President's Team. Sekarang ini semuanya udah jadi President's Team. Tinggal saya aja nih yang lagi nyusul jadi President's Team ya. Nah teman-teman, waktu itu yang jadi operator untuk laptop di Jakarta itu ya saya gitu. Nggak ada orang lain yang tahu komputer. Mbak Marina nggak tahu komputer. Bu Dami apalagi. Bu Sylvia apalagi nggak ngerti komputer. Ya, jadi cuman saya aja yang bisa laptop. Kemudian disuruh menyusun materi untuk HOM sama STS yang standar untuk seluruh Indonesia. Dibantu dari waktu itu materinya dari Pak Asali ya, luar biasa. Nah, kemudian tahun 2004 juga kita waktu itu membuka Banjarmasin, teman-teman. Sekarang ini kalau ada Banjarmasin, ada kantor Herbalife ya, kantor cabangnya di Banjarmasin. Sekarang ini baru buka nih. Tahun 2004 waktu itu saya sudah membuka Banjarmasin. Ya, ini kebetulan kita melakukan shake party di Banjarmasin ya, teman-teman. Yang di sebelah kiri atas ini kita pasang spanduk. Anda ingin langsing, aman, alami tanpa efek samping. Kemudian nomor telepon, ya kan? Nah, orang-orang telepon nih, gimana caranya? Kemudian mereka datang, foto yang di bawah, kita melakukan presentasi, ada stok produk yang kita pajang,
Teman-teman lihat nih, foto yang sebelah kanan ya. Foto yang sebelah kanan itu ada kotak warna biru. Itu adalah IBP kita dulu. Sekarang IBP kita kan tasnya warna hitam ya. Dulu kotak seperti ini. Luar biasa. Dan ini adalah tim sebelah kanan bawah nih. Ini adalah tim saya di Banjarmasin tahun 2004 waktu itu. Dan kalau Anda tanya sekarang apakah orangnya masih ada atau tidak, sekarang sudah tidak ada semuanya. Luar biasa ya. Nah, kemudian tahun 2004 juga kita datang ke Extravaganza di Bangkok nih, teman-teman. Anda lihat yang paling kiri ya. Saya itu kalau kemana-mana pergi ke event internasional sama teman saya yang sekarang President's Team, itu namanya Marta Riza. Anda kenal Marta Riza? Nah, ini adalah orang yang ngajak saya kemana-mana mengembangkan usaha di kota-kota lain di Indonesia. Ya, ini Marta Riza. Saya udah nggak apa lagi yang lainnya karena yang lain sudah tidak ada di Herbalife ya. Oke, nah waktu di Extravaganza di Bangkok, teman-teman, saya bawa 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ID yang saya bawa ke Bangkok waktu itu. Dan apa yang terjadi? Yang saya kasih tanda merah itu semuanya sudah tidak ada di Herbalife. Anda lihat yang pakai dasi, ini adalah namanya Pak Dedi. Dulu general manajernya di Herbalife. Dia pun sekarang sudah tidak ada di Herbalife. Nggak jadi distributor juga. Ya, semuanya menghilang. Ya, jadi teman-teman, yang bertahan di Herbalife itu adalah orang yang punya impian. Kalau Anda tanya kenapa, menghilangnya kenapa? Jim Rohn bilang, karena misteri kehidupan. Luar biasa ya. Daripada saya mikirin yang hilang, mendingan saya fokus sama Anda yang hadir di sini. Betul apa betul? Betul ya. Nah teman-teman, saya jadi aktif di sistem juga nih. Teman-teman lihat, saya terlibat di sistem sebagai asrot. Asrot itu singkatan dari asisten sorot gitu ya. Teman-teman kalau kemarin Anda lihat di STS Jakarta ya, ada Wahyul, ada Ruti, ada Said Idrus, segala macam jadi ngurusin laptop. Bertujuh, saya cuman sendirian teman-teman jadi asrot. Kagak dibantuin siapa-siapa. Ya, karena orang lain itu nggak ada yang ngerti laptop, nggak ada yang ngerti InFocus, nggak ada yang ngerti gimana caranya nyolokin kabel ke power dan lain sebagainya. Nggak ada, cuman saya aja. Ya, tapi sekarang kaderisasi sudah mulai berjalan ya teman-teman. Kayaknya sekarang sudah ada panitia khusus nih untuk jadi asrot ya. Tapi alhamdulillah teman-teman, karena saya memang hobinya di laptop waktu itu, akhirnya saya mengembangkan usahanya sekarang ini melalui internet. Jadi nggak ada ruginya saya belajar waktu itu. Akhirnya bisa jadi seperti sekarang ini ya. Nah teman-teman semuanya, sekarang di tahun 2005 Anda bisa lihat di sini ya. Ini adalah sebuah pertemuan yang diadakan oleh Mbak Marina waktu itu tahun 2005. Yang sebetulnya ini adalah menjadi cikal bakal fokus group. Saya waktu itu belum ada kata-kata fokus group ya. Waktu itu Mbak Marina mengundang semua distributor yang pengen belajar tentang bagaimana cara menjalankan bisnis DMO selama 90 hari. Anda lihat nih teman-teman ya, Anda lihat nih baik-baik foto yang sebelah kiri. Dulu Mbak Marina itu mengajarkan foto before after itu dikalungin. Anda lihat nih, Mbak Marina itu mengalungkan foto before after. Ya. Kemudian ada papan-papan yang di bawah ini adalah materi presentasi teman-teman. Kita harus bawa materi presentasi sebegitu gede. Ya, kalau kita ke rumah pelanggan kita tunjukin tuh materi presentasinya. Ya. Nah, kemudian yang di foto sebelah kanan atas, ini Anda lihat ya, ada Budame. Budame masih ada di Indonesia, masih ada di Herbalife kan, Presiden Tim 3 Diamond. Kemudian Mami Ginting, ada Fahriza, ada Yanti Kamal yang sekarang jadi G-Team. Anda lihat Budame sedang megang buku ya. Itu buku 90 hari kerja teman-teman. Kita disuruh ngisi nih. Berapa flyer yang kita sebarin, berapa iklan, berapa ngomong ke orang sehari, berapa kali presentasi selama seminggu gitu ya. Itu sangat luar biasa. Kita sudah ada metode seperti ini tahun 2005. Cuman waktu itu karena nggak tahu Mbak Marina yang belum konsisten atau mungkin juga pesertanya juga belum konsisten, akhirnya waktu itu
90 hari kerja pertama tahun 2005 ini seingat saya cuma diadakan sekali saja, satu sesi. Habis itu nggak pernah lagi diadakan lagi, ya. Nah, teman-teman, Anda pengen lihat nggak suka dukanya saya waktu training dulu? Dulu saya 8 tahun itu dalam posisi world team, tapi income-nya itu income senior konsultan. Cuman 1,5 sampai 2 juta rupiah sebulan. Padahal waktu itu saya sudah menikah, anak saya sudah lahir, perlu makan dan lain sebagainya. Tapi saya harus selalu datang ke sistem. Saya harus selalu datang ke pertemuan Herbalife training karena saya pengen belajar. Saya pengen maju gitu ya, saya pengen sukses. Dan orang-orang yang sukses itu adanya di sistem, adanya di training. Berkualifikasi untuk training, dulu 2.500, ada VIP seating, selalu belajar di VIP seperti itu. Ya, bahkan saya saking nggak punya duitnya, ini adalah foto di mana saya bersama teman seperjuangan saya. Anda lihat nih. Wuhui! Mana Mas Arif Tarmizi? Ingat nggak Mas Arif Tarmizi foto kita ini? Ya, ini adalah teman seperjuangan ketika kita nggak punya duit ya. Wah, luar biasa. Teman-teman semuanya, yang sebelah kiri atas nih, yang paling kiri ini namanya Mas Arif Tarmizi. Itu orangnya ada lagi online juga nih malam ini ya. Kita waktu itu ada event di Bali. Kita nggak punya uang, sama-sama nggak punya uang, masih world team. Kita nyewa hotel yang paling murah. Yang paling murah, ya. Kita share bertiga, ya. Kita share bertiga, jadi satu kamar kita tidur bertiga. Saya ingat waktu itu satu orang itu sawerannya 75.000 untuk apa namanya? Untuk bayar kamar gitu ya. Nah, Anda lihat foto yang di bawah itu, yang dikasih merah, Anda lihat yang sebelah kiri saya itu yang pakai kerudung warna putih. Itu adalah world team saya dulu ya. Sekarang sudah hilang di Herbalife. Yang kedua ini juga sudah hilang di Herbalife. Yang tiga sebelah kanan ini adalah dari organisasinya Marta Riza. Anda mungkin ingat yang paling kanan ini namanya adalah Indah. Indah itu adalah millionaire team member di Batam sekarang, ya. Ini cuman satu yang nggak hilang ya, luar biasa. Jadi teman-teman lihat nih, banyak sekali tantangan kita ketika kita di Herbalife. Pilihan kita cuma dua, menyerah atau terus melakukan. Menyerah atau terus melakukan. Menyerah atau terus melakukan. Saya tidak kenal kata menyerah, teman-teman. Ya, saya ditolak sama pacar saya 3 kali, ditolak, saya maju terus, akhirnya jadi istri saya sekarang. Jadi di Herbalife nggak ada kata menyerah. Saya ditolak itu udah biasa. Ya, udah biasa ditolak saya di Herbalife. Istri saya saya nembak pacar saya dulu ditolak 3 kali. Nggak menyerah, maju terus. Gitu ya, luar biasa ya. Itulah di Herbalife ya, kita hanya bisa berjuang terus ya. Kita harus sampai garis akhir, sampai finish ya. Nah, ini adalah Indonesia Spektakuler tahun 2006 teman-teman. Lihat fotonya. Di Indonesia Spektakuler tahun 2006 saya tidak bawa organisasi apapun, saya cuma datang sendiri. Ya, Anda lihat nih, dulu zaman-zamannya kita kalau masih baru di Herbalife kan suka ngumpulin pin, ya kan? Tukeran sama orang. Ini ada pin saya yang bahasa Korea, bahasa Jerman, dan lain sebagainya, tukeran. Kemudian bikin keren-kerenan seperti ini. Dan saya nggak punya organisasi apapun ketika datang ke Indonesia Spektakuler tahun 2006, ya. Nah, tapi teman-teman, berjalannya waktu, gitu ya, itu saya sekarang udah makin sedikit pakai pinnya. Nggak kayak dulu lagi, gila. Jadi teman-teman kalau sekarang masih sangat bersemangat, coba tuker-tukeran sama orang lain bagaimana pinnya ya. Luar biasa. Nah, teman-teman lihat nih. Dulu di Jakarta ya, cuman 3 orang yang bertugas menjadi penterjemah ketika ada speaker luar negeri yang datang ke Indonesia untuk menjadi guest speaker di STS. 3 orang itu namanya Kunto, yang satu lagi namanya Jose, yang satu lagi saya sendiri. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang bule nih datang ke Indonesia jadi guest speaker, tunjuk-tunjukkan deh. Jose jadi speaker, jadi translator, atau Kunto atau Awi gitu ya. Ini ketika ada presiden SIM dari Amerika namanya Matt Hilgard. Waktu itu datang ke STS Jakarta di Hotel Ambara nih, saya ingat banget ya. Nah, jadi saya terlibat juga di sistem. Kemudian teman-teman lihat nih.
ini adalah sesuatu yang kita lakukan, membuka Kota Tasik waktu itu kita melakukan shake party. Nah, shake party itu apa sih? Shake party itu acara demo produk, icip-icip produk. Teman-teman lihat gambar yang di tengah ya. Ini tahun 2005 ya. Tahun 2005 nih, saya sebar-sebar flyer depan Jogja. Ya, saya sebar flyer, kemudian orangnya itu datang ya. Ini orang-orang gendut yang datang, kita presentasi, bahkan sampai ke teras hotelnya, orang-orang pada nari gitu ya. Dan luar biasa ya, ini adalah model undangan dulu untuk shake party nih teman-teman. Anda lihat nih, flyer kita tempel dengan undangan shake party. Gitu ya, ini adalah undangan untuk shake party. Kemudian orangnya datang gitu ya, orangnya datang, minum teh, kita kasih tehnya gratis. Ada yang presentasi di depan. Kemudian Anda lihat nih, gambar yang di sebelah kanan bawah, itu orang udah bawa duit segepok-segepok ya, pada mau beli Herbalife. Ya, siapa bilang Herbalife mahal? Herbalife itu nggak mahal. Buktinya banyak mobil berkeliaran di Jakarta. Di Tasik juga banyak mobil berkeliaran. Jadi setiap ada mobil, jangan takut Herbalife nggak kebeli, pasti kebeli. Ya, nggak ada yang bilang mahal kecuali Anda yang nggak banyak ngomong sama orang. Yeay, luar biasa. Nah, teman-teman semuanya, selain di Herbalife itu kita belajar meretail, merekrut, follow up, kemudian promosi, teman-teman. Itu kan namanya skill ya. Tapi saya belajar dari Mbak Marina, 99% kesuksesan kita di Herbalife itu ditentukan oleh yang namanya sikap. Ditentukan sama apa teman-teman? Ditentukan dengan yang namanya sikap. Nah, sikap itu sama dengan pengembangan kepribadian. Oke? Nah, bagaimana kita bisa mengubah sikap kita dari yang enggak bisa jadi bisa, yang tadinya berpikir enggak mampu, jadi mampu gitu ya. Salah satunya adalah dengan cara melibatkan hal-hal ke yang positif, ya. Jadi kalau otak kita ini mendapatkan informasi yang positif terus ya, insya Allah kita akan ke bawah positif teman-teman. Ya, kita lihat nih, ada orang yang hobinya baca koran, ada orang yang hobinya baca buku. Ya, kalau Anda baca koran, ya, Anda akan menerima informasi yang buruk semua. Ya, gosip lah, berita pembunuhan lah, berita maling lah, berita prostitusi lah, dan lain sebagainya. Itu kan berita-berita yang negatif ya. Tapi kalau Anda suka membaca, seperti saya suka membaca, Anda bisa lihat ini buku-bukunya Robert T. Kiyosaki, bukunya Zig Ziglar, ada bukunya David Heber. Ya, saya senang membaca teman-teman. Saya selalu meluangkan waktu saya 15-20 menit setiap hari untuk membaca buku. Dan lokasi yang sering saya senangi untuk membaca buku adalah di toilet. Ya, jadi kalau Anda ke rumah saya itu, kalau ada toilet itu banyak sekali buku-buku bertebaran di sana. Ya, nah ini lihat nih. Ini ada buku yang warna biru ya. Bagus sekali nih Anda untuk punya nih. Self Management. Ya, ini pengarangnya adalah orang Indonesia. Kemudian lihat nih, berpikir dan berjiwa besar. Saya sudah baca sejak tahun 93. Kemudian ada buku yang berjudul Bagaimana Mewujudkan Impian Anda. Ya, strategi menuju sukses. Jadi saya berusaha untuk membaca buku-buku yang positif supaya otak saya ini selalu positif terus. Ya, ini lagi nih buku-buku saya yang lain nih. Anda lihat ya. Mengembangkan kepemimpinan di dalam diri Anda, karangannya John Maxwell. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin Anda cari di toko buku, How to Develop Leadership Within You. Ya, kemudian ada 8 kiat menjadi pemenang. Jadi teman-teman, ketika saya merasa down, saya merasa nggak bisa, saya merasa galau dan lain sebagainya, saya baca buku. Ya, baca buku. Kemudian hal-hal yang tadinya nggak bisa, tiba-tiba dapat semangat baru, harus bisa, harus berubah, gitu ya. Teman-teman suka baca buku nggak nih? Coba tuliskan buku yang Anda baca 1 bulan terakhir ini.
Coba tuliskan judul buku yang Anda baca 1 bulan terakhir ini. Ada nggak Anda baca buku? Tidak bisa menulis ya? Bagus. Ya. Jadi kita harus menumbuhkan kebiasaan untuk membaca buku. Ya, saya baca buku 15 sampai 20 menit sehari. Nah, teman-teman semuanya, di Herbalife itu adalah bisnis tentang produk. Dan kita harus punya stok produk di dalam rumah kita. Ya, seperti ini produknya. Oke? Dan teman-teman semuanya, something exciting is coming soon. Apa itu? Apa itu? Something exciting is coming soon. Apa ayo? Ada yang tahu nggak? Sesuatu yang sangat luar biasa akan terjadi sebentar lagi. Oke? Kita lihat nih. Betul! Indonesia spektakuler! Wuhuu! Nah, teman-teman semuanya, dulu sebelum internet nih teman-teman, saya selalu berusaha untuk bisa berkualifikasi di setiap event. Ya, di setiap event itu ada kualifikasinya. Ada yang general, ada yang VIP, ada yang party, ya kan? Dan luar biasa ini adalah foto-foto ketika kita berkualifikasi dalam party ya. Ini waktu extravaganza di Singapura, kira-kira tahun 2007. Dan ini adalah foto saya terakhir ketika party di Macau tahun 2012. Ya, ini tidak boleh dipegang ya, hanya boleh buat foto saja. Haha. Wuhuu. Siapa yang suka nih? Asik ya. Semuanya ikut party ya teman-teman ya. Oke, setelah party ada kualifikasi lain nih. Apa ayo? Ayo. Namanya adalah vacation. Teman-teman, selalu berkualifikasi untuk vacation. Ya. Karena vacation itu sesuatu banget, ya. Teman-teman coba Anda pikirkan nih, udah bekerja berapa tahun di kantor, vacationnya kemana? Nah, paling vacationnya ke Ancol, vacationnya ke Ancol atau paling jauh ke Singapura gitu ya. Puncak tuh vacationnya. Nah, alhamdulillah teman-teman ya, kalau kita ingin naik level, kita kepengen income kita naik lebih banyak gitu ya. Saya kepingin teman-teman juga harus bisa berkualifikasi dalam vacation. Oke? Nah, sekarang teman-teman dicatat ya. Saya mau kasih tahu nih. Bulan November ini ya, bulan November ini adalah bulan pertama untuk kualifikasi next vacation. Jadi kualifikasinya adalah bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Jadi kita 8 bulan nih, ya. 8 bulan untuk berkualifikasi vacation. Nah, teman-teman mungkin tanya bagaimana caranya Awi dari penghasilan 1,5 juta naik terus gitu ya. Caranya adalah selalu datang ke sistem, selalu datang ke training Herbalife, ya. Yang HOM, STS, ulangi lagi, HOM, STS, HOM, STS, HOM, STS, HOM, STS, HOM, STS, extravaganza setiap tahun, ya kan? Herbalife University. Lihatlah, ketika Anda nanti terus seperti itu, Anda akan merasakan income Anda juga naik, teman-teman ya. Nah, teman-teman, siapa di sini yang kepengen lihat video spektakuler? Siapa yang kepengen lihat video spektakuler? Ada? Oke, saya buka dulu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa lihat video spektakuler di sini ya. Ini adalah perjalanan saya spektakuler waktu itu sejak tahun 2007 ya. Kita lihat sama-sama.
Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 선어해. 낮에는 너만큼 따사로운 그 선어해. 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해. 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해. 그런 선어해. 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 갈 때까지 가볼까. 오빤 강남스타일. 강남스타일. 오빤 강남스타일. 강남스타일. 오빤 강남스타일. Sexy lady. 오빤 강남스타일. Sexy lady. 성숙해 보이지만 볼 땐 노는 여자, 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자, 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자, 그런 감각적인 여자. 너는 선어해. 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해. 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해. 근육보다 사상이 올통벌통한 선어해. 그런 선어해. 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 갈 때까지 가볼까. 오빤 강남스타일. 강남스타일. 오빤 강남스타일. 강남스타일. 오빤 강남스타일. Sexy lady. 오빤 강남스타일. Sexy lady. 우리는 너, 그 위에 나는 너. Baby, baby, 나는 뭘 좀 아는 너. 우리는 너, 그 위에 나는 너. Baby, baby, 나는 뭘 좀 아는 You know what I'm saying. 오빤 강남스타일. Sexy lady. Oke, teman-teman, itu adalah video di Indonesia Spektakuler. Sekarang saya mau tanya di sini. Siapa di sini yang sudah beli tiketnya? Biasanya kalau Anda bergabung di Herbalife dengan Faster Plan atau Basic Plan yang dari online training, itu biasanya Anda sudah akan dapatkan satu tiket Indonesia Spektakuler gratis langsung dari mentor Anda. Jadi untuk Anda yang bergabung kira-kira 1 bulan terakhir atau 2 bulan terakhir, Faster Plan maupun Basic Plan, ya Anda sudah terdaftar ya. Nanti tinggal konfirmasi aja. Ya, Mas Riko udah daftar, Mas Riko. Tinggal datang aja nanti ya. Oke. Nah, teman-teman semuanya kita lanjut nih. Apa sih efeknya Indonesia Spektakuler buat bisnis kita? Kita lihat nih. Teman-teman semuanya, ini adalah sebuah foto yang ada di kantor Herbalife Indonesia di Jakarta. Ya, Anda lihat nih. Kalau Anda lihat di sana itu ada papan rekognisi, Anda lihat di bagian Millionaire Team Member, saya sedang menunjukkan nama saya di sana, F. Luhur Wicaksono dan Jenny Baktiar ya. Yang saya kasih tanda merah ke bawah itu adalah orang-orang yang berhasil mencapai Millionaire Team Member setelah mengikuti Indonesia Spektakuler tahun 2012. Di sini ada Pak Asali, ada Nanda, ada Dr. Lia, ada Siska, banyak sekali. Ya,
Anda tahu nggak yang namanya millionaire team member itu, omset grupnya itu paling sedikit 800 juta sebulan. Ya, bahkan omset bisnis Herbalife saya bulan lalu, bulan Oktober, itu mencapai hampir 1,5 M. Ya, hampir 1,5 M, teman-teman. Jadi, itulah yang namanya millionaire team member. Oke? Nah, teman-teman semuanya, are you ready? Are you ready? Oke, teman-teman lihat nih. Ini adalah langkah berikutnya yang perlu Anda lakukan setelah mengikuti online training malam hari ini sampai tanggal 30 November. 30 November itu jatuhnya hari Jumat loh, teman-teman. Ya. 1. Untuk Anda yang belum supervisor, segera menjadi supervisor. Ya. Karena semua yang menjadi supervisor di bulan ini langsung ikut party. Yes! Ikut apa, teman-teman? Ikut party. Siapa di sini yang sudah kualifikasi party? Mana party? Tuliskan namanya. Saya kualifikasi party. Yeay! Oke, itu yang party ya. Lalu kemudian supervisor nih. Untuk Anda yang sudah supervisor, harus berusaha berkualifikasi ke party dan VIP. Mana kualifikasi party? Mana kualifikasi VIP? Mana yang VIP? Tunjukkan namanya kalau VIP. VIP. Mana VIP? Wah, Bang Arthur juga VIP ya. Luar biasa. Banyak temannya nanti sama Awi ya. Kita duduk satu meja ya. Kita VIP. Nah, teman-teman semuanya, ketika Anda melakukan Herbalife, saya punya pesan penting buat Anda semuanya yang masih baru di Herbalife. Ya, Anda akan banyak sekali dicemooh sama orang. Ya, pokoknya bilang begini, apa yang orang lain katakan tentang diri Anda itu tidak penting. Tetapi apa yang Anda pikirkan dan bagaimana Anda melihat potensi diri Anda sendiri itu yang penting. Teman-teman lihat gambar itu tuh. Ya kan, ceritanya ada kakek nenek punya keledai. Gambar sebelah kiri yang atas, mereka kan mau pergi nih. Mereka nunggangin keledainya sampai ada orang bilang, bego loh. Itu keledai bakal mati tuh kalau ditunggangin berdua, gitu kan? Lalu si neneknya, iya juga ya. Akhirnya si neneknya turun, giliran kakeknya yang naik keledai, gitu kan? Lalu orang lain yang ngelihat begini bilang gitu, kakek nggak sopan loh, masa si nenek disuruh jalan, gitu ya? Harusnya kakek yang jalan, neneknya yang naik keledai gitu. Oh iya ya. Akhirnya si kakeknya turun, disuruhlah si neneknya disuruh naik keledai. Kemudian orang lain bilang begini, wah tuh kakek orang bego banget ya, ini pasti kakek-kakek takut istri. Katanya gitu ya, bego. Akhirnya si kakek sama neneknya, bodoh amat, saya nggak mau naik keledai lagi lah. Akhirnya mereka berdua nggak naik keledai. Pada saat mereka berdua nggak naik keledai, mereka bilang begini, bego loh, punya keledai bagus-bagus kayak ditunggangin. Luar biasa ya. Betul-betul Mbak Marina, ini memang dari ayat dari Quran ya, luar biasa. Jadi teman-teman, apapun yang orang lain katakan tentang diri kita nggak penting. Yang penting Anda punya impian, Anda punya semangat untuk maju ya. Nah, teman-teman, ini ada satu tips dari saya, bagaimana caranya kita membangun kebiasaan untuk punya jiwa kepemimpinan ya. Ini ada tipsnya, ada 5 nih ya. How to develop leadership traits in Herbalife. Yang pertama, kita harus punya sikap yang tepat ya. Punya sikap yang tepat itu tidak boleh komplain, tidak boleh menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan downline-nya,
tidak menyalahkan cross line-nya, apalagi menyalahkan upline-nya, ya, atau menghakimi. Kita ini distributor independen, ya. Kalau Anda nggak tahu, tanya, ya, tapi tidak boleh menyalahkan orang lain, ya, tidak boleh menyalahkan orang lain. Kemudian yang kedua, stand as a rock and work the clock, ya. Anda harus punya kepercayaan, keyakinan yang sangat kuat untuk diri Anda sendiri. Dan itu Anda harus gunakan produknya. Kalau misalnya Anda makin bagus hasil produknya, Anda akan makin pede. Ya kan? Yang nomor 3, work harder on yourself than on your business. Artinya gini, Anda harus banyak bekerja untuk diri kita sendiri nih. Memperbaiki sikap, baca buku, dengerin audio yang positif, ya. Kemudian yang keempat, be confident, tapi jangan sombong. Ya, pede boleh, tapi jangan sombong. Ya. Beware of your reputation, ya, hati-hati. Kita di Herbalife ini sedang membangun reputasi untuk ke konsumen kita, ke downline kita, ke Herbalife, ke orang lain, dan kita harus menciptakan reputasi untuk diri kita sendiri yang baik, ya. If your action, jadi kalau misalkan apa yang Anda lakukan itu menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih banyak, belajar lebih banyak, kemudian mengerjakan lebih banyak, dan gara-gara action Anda itu orang menjadi naik level, maka Anda akan menjadi seorang leader, teman-teman, ya. Nah, teman-teman, saya mau menyetelkan sebuah video, ya. Video ini tentang bagaimana Anda itu bermimpi. Teman-teman, siapa di sini yang punya impian? Siapa di sini yang punya impian? Anda tahu caranya bermimpi? Tahu nggak caranya bermimpi? Kita lihat video ini ya. Kalau Anda nggak lihat videonya, Anda bisa klik sign out, kemudian sign in lagi ya.
Baik teman-teman semuanya, itu video yang insya Allah bisa membantu teman-teman semuanya, termasuk diri saya sendiri, supaya selalu ingat dengan yang namanya impian. Ya, karena kita gampang sekali kehilangan impian ketika kita dapat yang susah-susah, impian kita hilang. Ditolak sama customer, bilang harganya mahal, ya banyak efek sampingnya, impian kita hilang lagi. Tidak disetujui sama suami kita, sama istri kita, sama keluarga kita, akhirnya impian kita untuk menjadi VIP, duduk di VIP Indonesia Spectacular pun kita hilang. Padahal teman-teman, kalau boleh saya memegang Anda, saya meminjamkan mata saya kepada Anda semuanya. Anda semuanya ini punya potensi untuk bisa duduk di VIP. Benar, saya nggak bohong. Karena saya udah banyak sekali melihat orang yang menyerah, berhenti, ya di tengah jalan ketika mereka mengejar impiannya melakukan Herbalife. Ya, dan saya ingin ya teman-teman semua yang hadir di sini malam hari ini, satu, nggak gampang menyerah. Ya, itulah sebabnya teman-teman, kalau Anda berada di luar kota yang jauh sekali sama sistem trainingnya di Herbalife, ya, salah satu caranya Anda untuk punya impian, Anda harus rajin mengikuti online training seperti malam hari ini. Ya, dan kita berusaha dengan bantuan teman-teman Code of Honor dari Recruit System, training seperti ini direkam, kemudian bisa dilihat oleh teman-teman yang ada sampai gunung ya. Saya lihat di sini ada mungkin dari timnya Pak Hadi Kuntoro mungkin yang satu grup, kemudian dari Arthur Tobing juga yang mungkin lagi di pedalaman mana Medan atau di Sumatera Utara gitu ya. Itu sangat luar biasa ya, seperti itu. Tetapi kalau teman-teman semuanya ada di dalam lingkungan di kota yang ada sistemnya, ada HOM-nya, ada STS-nya, coba sekuat mungkin teman-teman hadiri ya. Saya punya tim dari Palopo, ya, di sini ada orangnya namanya Prima. Untuk STS terdekat itu 8 jam teman-teman dia hadir. Dia menempuh perjalanan darat 8 jam hanya untuk ke STS yang namanya di Makassar. Tetapi saya tidak pernah mendengar kabar orang ini tidak pernah datang ke STS gitu. Selalu datang, sangat luar biasa ya. Itu karena kita punya impian seperti itu. Ya, jadi teman-teman jangan menyerah sama impian kita, ya. Nah, teman-teman, untuk menutup acara malam hari ini saya mau sharing sedikit. Setelah perjuangan demi perjuangan, ya, setelah 11 tahun, alhamdulillah sekarang saya berada dalam posisi Millionaire Team Member. Millionaire Team Member ini tidak mudah, teman-teman ya. Saya perlu waktu 11 tahun 3 bulan untuk mencapai posisi yang namanya Millionaire Team Member ini. Waktu saya jadi Mil Team, saya pesan mobil. Anda lihat mobilnya ini, itu luar biasa. Mobil ini mahal sekali ya, 600 juta, tapi alhamdulillah bisa bayar cash. Ya, bisa bayar cash. Nah, teman-teman semuanya, saya nggak tahu impian Anda apakah seperti saya, tetapi saya doakan teman-teman bisa mencapai keinginan Anda semuanya, ya. Dan ini saya mau sharing teman-teman. Ini adalah gambar daripada penghasilan saya, royalti dan bonus yang ditransfer oleh Herbalife bulan November. Itu alhamdulillah kalau dijumlah semuanya dengan retail dan wholesale, bulan ini saya mendapatkan 170 juta rupiah, ya. Nah, teman-teman semuanya, tolong dicatat ya. Kalau Anda ingin punya impian yang besar, catat nih. Kalau saya ingin mempunyai impian yang besar, ayo sama-sama catat di text chat. Ikuti saya. Kalau saya ingin memiliki impian yang besar, ayo semuanya catat di text chat. Kalau saya ingin memiliki impian yang besar, saya harus datang ke Indonesia Spectacular. Kalau saya ingin memiliki impian yang besar, saya harus datang ke Indonesia Spectacular.
Setuju apa setuju? Kalau saya ingin memiliki impian yang besar, saya harus datang ke Indonesia Spektakuler. Ya, teman-teman. Kita akan ketemu di Spektakuler. Selamat untuk Anda yang sudah kualifikasi VIP. Selamat untuk Anda yang sudah kualifikasi party. Kita akan ketemu di sana. Dah.